Indra Kusuma atau Indra Kents akhirnya diputus bersalah dan divonis 10 tahun dalam kasus judi online dan pencucian uang. Ia pun bakal mengajukan banding. Vonis ini dibacakan Hakim Ketua Pengadilan Negeri Tangerang, Rahman Raja Guguk, Selasa 15 November 2022. Selain penjara 10 tahun, Indra juga dihukum membayar denda 5 miliar rupiah. Ia dinyatakan bersalah melanggar pasal 45A ayat 1, junto pasal 28 ayat 1, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik. Indra juga dinyatakan terbukti melanggar pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang. Hakim juga memutus seluruh aset Indra Kents disita negara. Majelis Hakim berpendapat para korban dianggap sama seperti pemain judi. Hakim menambahkan, hal yang memberatkan Indra adalah ia menikmati uang hasil para trader dengan bergaya hidup mewah. Selain itu, Hakim juga menyebut Indra malas bekerja dan mengakibatkan kerugian besar bagi trader. Pihak Indra Kents pun bakal mengajukan banding atas putusan ini. Kuasa hukum Indra, Brian Praneda, mengatakan bahwa kliennya sama sekali tidak menikmati uang dari para trader. Mendengar putusan hakim, para korban yang hadir di persidangan terlihat kesal, marah, kecewa, bahkan berteriak dan menangis histeris. Salah satu korban, Rusli, asal Sumatera Selatan yang merugi 2,5 miliar, mempertanyakan pertimbangan hakim dalam putusan penyitaan ke negara ini. Lalu, bagaimana dengan nasib uang para trader yang mengaku sebagai korban Indra Kents? Pengajar hukum pidana Universitas Trisakti, Abdul Fikar Hajar, menjelaskan bahwa kali ini pengadilan menganggap aset Indra Kents merupakan hasil tindak pidana perjudian. Ini membuat aset-aset tersebut disita oleh negara. Sepertinya hakim ini memilih alternatif yang ketiga, dikembalikan kepada negara dengan asumsi ini harta adalah hasil kejahatan. Bagaimana pengadilan menganggap pola relasi atau hubungan antara Indra Kents dengan masyarakat nasabahnya gitu. Nah, itu yang perbedaan pandangan itu di situ. Tetapi itu tadi saya bilang, pengadilan melihatnya lain, melihatnya itu permainan judi. Nah, kalau masyarakat memandang bahwa pola relasinya adalah keperdataan, nah kalau memang memandang seperti itu dan punya buktinya, umpamanya salah satunya adalah perjanjian-perjanjian yang meskipun biasanya perjanjian seperti itu tuh sudah standar. Menurut saya seharusnya digugat, dibawa ke pengadilan. Ya, digugat dibawa ke pengadilan, tapi tidak cukup hanya Indra Kents gitu. Nah, tapi juga negara, karena ada putusan pengadilan yang menyerahkan aset Indra Kents itu kepada negara. Di tahun 2018 saya tahu binomo binary option dari iklan, kemudian saya pun mengikuti pelatihannya. 2019 saya membuat konten di YouTube, sampai saya dikenal sampai sekarang. Dari awal tidak pernah ada niatan untuk merugikan orang lain, apalagi sampai menipu. Karena orang tua saya tidak pernah mengajarkan saya untuk menipu, tetapi sayang sekali hal ini harus terjadi. Tentunya kedepannya saya berharap yang terakhir, semua masyarakat Indonesia bisa belajar dari kejadian kali ini untuk memilih investasi baik yang ilegal maupun yang legal, karena semua investasi memiliki resiko.